karena tertarik terhadap Islam. Mendengar niatnya itu, ia lantas mencari kiai untuk menjadi saksi prosesi mu'alafnya Ferdinand. Nah itu, biar kau tahu. Kau jangan bilang Ferdinand itu Kristen. Gimana kau? Mualaf dia, kecuali dia menempuh jalannya Agatal. Nah, begitu. 2017 dia mualaf, biar kau tahu. Siapa saksinya? Siapa saksinya dia mualaf? Dengar. Meski demikian, Ferdinand mengaku enggan untuk mendeklarasikan diri telah memeluk agama Islam kala itu. Ia memegang prinsip beragama untuk diri sendiri. Oke. Nah, kita adik kandung Gus Dur, perhatikan. Mantan Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Lili Khadijah Wahid, mengakui menjadi saksi Ferdinand ketika memeluk agama itu. Lili Khadijah saksinya waktu Ferdinand asyhadu ana itu Lili Wahid. Gimana kau bilang Ferdinand Kristen? Gimana? Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Qomal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Qomal pagi-pagi, saya cari, mana ini Ya Qomal? sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi Time ya, channel mengedukasi dan menghibur. Edis yang merasa tertipu oleh Ferdinand Huttayan mulai melakukan pembalasan. Mulai melakukan apa yang menjadi keahlian dia. Yang pertama, tentu saja membuat narasi-narasi fitnah. Terus yang kedua, menugaskan para header-header untuk meneror orang yang berani macam-macam dengan dia. Jadi dua jurus ini yang selalu Edis lakukan buat orang-orang yang berseberangan dengan pendapat dia, yang menjadi musuh dia. Kalau nggak diteror, yang kedua tentu saja difitnah reputasi orang tersebut. Ini memang yang selalu dilakukan oleh Edis selama ini. Dan Ferdinand Huttayan yang dianggap sudah lalai dalam tugasnya sebagai kuasa hukum Edis, sebagai pengacara yang disewa oleh Edis dan sudah dibayar 30 juta, sekarang minta tambah 20 juta lagi, membuat Edis ngamuk. Ferdinand sendiri sudah disomasi, tetapi yang jadi masalah, Edis tidak bisa melaporkan Ferdinand. Edis nggak bisa laporkan dia, karena kalau Edis mau laporkan, dia harus ke Indonesia. Nggak ada Polda California. Nggak ada, teman-teman. Dan ini nggak bisa diwakilkan juga. Harus Edis. Dan ini yang membuat Edis kejang, karena dia tahu akan susah untuk menagih lewat jalur hukum. Mau nggak mau, ya dia harus nagih lewat jalur mempermalukan orang di media sosial. Jadi ini mirip dengan cara debt collector, teman-teman. Terutama debt collector pinjaman online. Coba kalian lihat, bagaimana cara pinjol menagih orang-orang yang berhutang kepadanya. Pasti keluarganya akan dihubungi, kantornya, semua orang-orang yang dia kenal akan dikasih tahu bahwa
si Ferdinand hutang sekian, ya, dia nggak bayar, bikin malu dan sebagainya. Itu yang akan dilakukan oleh para penagih-penagih ini. Edis yang memang punya kemampuan dalam menjadi seorang debt collector, karena memang itulah pekerjaan dia dulu, debt collector di sebuah koperasi, ya, lebih tepatnya Lintah Darat, pinjam 4 jadi 7. Nah, itu yang dulu dilakukan Edis tuh, yang pinjaman harian tuh yang sobek-sobek, tahu kan teman-teman ya. Dan saya rasa kalian pernah melihat yang seperti itu di lingkungan kalian, yang sering dijalankan oleh orang-orang seperti Edis ini. Jadi dia tahu betul supaya Ferdinand mau nggak mau mengembalikan, ya caranya dengan menerol dia. Itulah kenapa Edis yang pertama bagikan nomor HP Ferdinand. Yang kedua, Edis menyebarkan di mana kantor Ferdinand. Keinginan Edis itu supaya para pendukungnya, supaya para laskar Polikarpus dan herder-herder yang sangat tergila-gila dengan Edis ini mendatangi kantor Ferdinand, demo di kantor Ferdinand, kalau perlu permalukan Ferdinand di kantornya, lempar telur ke, ya, lempar sampah ke kantornya Ferdinand gitu kan. Nah, itu keinginan dari Edis. Dia ingin agar herder-herdernya bergerak demi dia, ya, mati-matian support demi dia. Itu Edis, teman-teman. Manipulatif dan sekali lagi jahat sekali. Jadi sabda-sabda Edis ini, wahyu-wahyu, firman-firman Edis ini ya semua tentang bagaimana menerol orang lain, bagaimana menghabisi orang lain secara mental. Secara mental. Nah, jadi ini yang sedang dia kerjakan. Dan sekali lagi ya, sudah teror, yang kedua fitnah tentunya. Ferdinand Hutáhyán difitnah bahwa dia itu seorang mualaf, dan karena dia adalah Islam, jadi memang sengaja untuk menipu Edis. Jadi dia bilang Ferdinand ini yang menawarkan diri, bukan Edis yang nyari dia. Ferdinand ini yang setelah nonton video dia, mau melaporkan Robert Lele dan Rudy Iskariot, menghubungi Edis untuk menawarkan jasanya. Jadi menurut Edis ini sengaja memang dari awal mau menipu. Ya, dia tuduh Ferdinand ini memang mau menipu karena Ferdinand ini adalah seorang Muslim. Ferdinand ini adalah Muslim yang tidak terima Edis membongkar agama Islam, dia bilang. Jadi Ferdinand ini ya dianggap sebagai mujahidin Islam. Nah, inilah saya bilang fitnah yang nyata. Yang pertama, mualafnya Ferdinand Hutáhyán sudah dibantah oleh Ferdinand sendiri. Ferdinand sendiri yang membantah dia mualaf, nggak ada itu. Memang ada isu di tahun 2022 Ferdinand bersyahadat, ya, seperti yang nanti diputarkan oleh Edis. Tetapi sekali lagi, itu adalah upaya dari Ferdinand supaya tidak terjerat hukum di tahun 2002 itu, 2022. Saya tahu betul karena saya ikut memberitakan. Waktu itu saya ikut ya menyuarakan tentang si sempak merah ini yang sudah kurang ajar. Karena saat itu dia mengatakan apa? Kasihan sekali Allahmu. Ya, dia bilang Allahnya umat Muslim itu lemah dan harus dibela. Beda dengan Tuhannya umat Kristen, dia bilang. Dia bilang Allah, ya, mereka bilang Allah mereka itu luar biasa. Ya, dia tak perlu dibela, dia maha segalanya dan sebagainya. Jadi dia merendahkan Tuhannya umat Muslim untuk menaikkan Tuhannya umat Kristen. Di situ dia dilaporkan. Karena takut takut masuk penjara karena penistaan agama, dia tiba-tiba memberitakan kalau dia sudah bersyahadat, dan maksud dari Allahnya itu adalah Allahnya umat Muslim gitu. Nah, ini kan apa ya? Ya kita tahulah orang-orang politisi ini kadang-kadang ya jago sekali dalam bersilat lidah gitu kan. Nah, ini yang menarik teman-teman. Jadi sekali lagi, Ferdinand sendiri sudah membantah hal tersebut. Dia adalah seorang Kristen. Kalau nggak percaya kamu silakan ikut di hari Minggu, dia pergi ke gereja kan gitu. Nggak pernah Ferdinand itu ikut sholat id. Ya jangankan sholat Jumat, sholat id aja nggak pernah kok, nggak pernah. Ya oke lah kamu bilang, oh Muslim ada yang nggak sholat Jumat gitu, tapi minimal dia sholat id. Ini nggak ada teman-teman, nggak pernah ada di acara keagamaan Islam ada nama yang namanya Ferdinand Hutáhyán, nggak ada. Oke, biasanya tokoh-tokoh ya, artis, pejabat itu pasti kan waktu Idul Fitri, Idul Adha pasti muncul, ada open house,
ada kurban apa gitu kan. Ini nggak ada Ferdinand, biar kalian tahu. Nah, jadi jangan sampai kita mau dibohongin. Tapi kita nanti akan jawab lebih tuntas setelah kita dengarkan dulu bagaimana Edis kejang-kejang dan meneror, menyuruh header untuk mencari Ferdinand ini. Terus yang kedua, bagaimana dia memfitnah Ferdinand. Ya, kita akan dengarkan. Tapi supaya makin seru, jangan lupa teman-teman ditemani Maudi Madu. Terutama varian hutan Aceh ini ya. Ini paling nikmat. Terus kita ada jual gula aren cair. Kita ada jual madu-madu yang lain juga. Termadu madu akasia ini. Ini mulai dari 40-an ribu teman-teman ya. Setengah kilo 40-an ribu. Dimana lagi kalian dapat madu dengan jumlah sebanyak ini dengan harga yang sangat luar biasa terjangkau. Kita juga ada jualan kopi ya. Ini brand kita sendiri, Maha Coffee. Bagi teman-teman yang mau tes, wangi sekali. Ya, silakan. Link pembelian sudah ada di deskripsi video atau bisa melalui nomor WhatsApp yang tertera. Bisa menuntut saya misalnya nih, abang tunjuk saya. Bang, Baik. mana nih janjinya? Ini kan Oke. ada PBH-nya. Kalau saya gampang-gampang saja Bang, begini. Jadi kalau saya Bang ya, nanti ini di depan teman-teman ya, nanti Abang biaya segala macam untuk mengurus semua ini kita berikan 30 juta rupiah. Nah, tetapi Bang, uang 30 juta rupiahnya ini biar saya keluarkan dulu dari mulutnya Ferdinand, karena mulutnya sendiri yang bilang akan dikembalikan. Oke Bang? Jadi Abang Oke. menunggu, kecuali Abang juga mau bantu untuk mengeluarkan uang 30 juta itu dari mulut dia. Nanti ku kirim sama Abang. Cuman Abang jangan boleh kirim kemana-mana ya, karena itu kan bersifat pribadi ya. Jadi nanti ku Iya. kirim rekaman suara dia, ku kembalikan uangmu 30 juta itu. Nah, jadi Bang Joseph Nangin, saya sendiri nih ya di hadapan teman-teman akan, saya rasa komisi segitu cukup lah ya Bang ya, 30 juta rupiah. Tapi Bang, Iya, Bang. uangnya saya keluarkan dulu dari mulutnya Ferdinand. Begitu. Boleh. Nah sekarang ini Ferdinand ini masih dipertanyakan apakah dia masih punya rasa malu atau tidak. Begitu, karena mulutnya Iya. sendiri yang bilang dia mau kembalikan. Gitu. Karena gini bang, dari perkataannya bang agak janggal saya rasa bang. Rumit. Abang bilang kan saya kembalikan uangmu. Terus abang bilang tadi barusan, tadi pagi saya sudah membuat somasi. Kan ini udah nggak betul bang. Seharusnya advokat yang baik itu kalau mau somasi 7 hari batasnya bang. 7 hari. Terhitung jam kerja bang. Itu bang. Iya. Taktisnya itu 7 hari bang. Misalnya abang kasih hari Senin, abang jatuhkan nih ke BRI hari Senin, maka seminggunya lagi bang. Hari Sabtu Minggu nggak dihitung ya bang. Hari Sabtu Minggu nggak dihitung ya bang ya. Sabtu Minggu tidak dihitung. Nah berarti hari apa? Jumat, Senin, Selasa. Jatuhnya Selasa kan bang. Nah Iya. itu. Nah makanya saya bilang kita cari bukti-bukti yang kuat ya. Saya bisa bantu, nanti kita lah gampang itu bang, nanti kita tektokan aja bang Edis kan begitu. Tapi itulah taktis ataupun langkah-langkah hukum yang bisa saya laksanakan atau yang bisa saya kasih tahu karena saya udah berpraktik langsung bang, udah Baik. hampir 8 Jadi tahun. abang kirimkan saja dokumen elektroniknya itu, biar saya tanda tangani elektronik, nanti langsung saya kirim balik ke abang. Nanti kalau Siap. abang bisa melakukan somasi, karena langsung di sini saya bang ya, uang 30 jutanya itu tidak mungkin lagi saya keluarkan dari kantong saya, tapi harus kita keluarkan dari mulutnya Ferdinand yang mengatakan bahwa uangnya dia mau kembalikan. Mulutnya dia sendiri yang bilang. Oke. Begitu. Nantilah kita tektokan ya bang ya, nanti Boleh. bagaimana Boleh, teknisnya bang ya. Oke Boleh. bang. Oke. Itu Gitu, Bang, ya? taktis yang bisa kasih bang. Oke siap bang. Oke, Oke, baik, Bang, ya. kuturunkan Bang Joseph Nangin. Oke. Siap bang. Ya. Lawyer muda tapi mantap itu dia ya. Begitu teman-teman. Kalau jadi lawyer itu harusnya pintar begitu. Lawyer itu harus ngotot. Begitu. Apalagi lawyer itu statusnya sudah diangkat menjadi penegak hukum juga. Setara dia, setara dengan penyidik, setara dengan penuntut umum, setara dengan hakim. Ya. Masa jadi pengacara kok longor? Jangan longor. Kalau kau buat laporan, kau pengacara, kau pergi ke kantor polisi, nggak mungkin kau di situ mau dengerin ceramahnya SPKT. Pengacara-pengacara, aku bilang ya, kalian jangan longor. Kalau datang ke kantor polisi, jangan kau dengar khotbahnya orang reskrim. Kau dengar khotbahnya orang reskrim. Kalau kau lawyer, kau pergi ke kantor polisi, kau udah pegang bukti, nggak mungkin kau kesana mau jalan-jalan. Jangan kau pulang dari kantor polisi tidak bawa LP.
Begitu. Kalau aku jadi lawyer gitu udah bagus, aku lompat dari jurang. Gimana? Begitu loh. Kalau kau lawyer, ya, dalam sudut pandangmu itu sudah memenuhi unsur. Sebelum kau berangkat ke SPKT itu, kau tahu bahwa itu sudah memenuhi unsur. Walaupun nanti penyidiknya di situ, orang-orang reskrimnya bilang belum. Karena apa? Karena mereka udah pasti tidak mau menambahkan kerjaan. Jadi caranya kau jangan berdebat sama anggota itu, reskrim itu. Capek kau buang energi. Begitu loh. Kau pergi ke provos, buat laporan di situ. Bahwa hakmu, ya, sebagai orang yang mau membuat laporan, ya, telah dihilangkan. Padahal bunyi KUHP itu jelas, penyelidik atau penyidik yang menerima laporan dari masyarakat wajib, udah itu tulisnya wajib. Itu. Nah, dalam hal nanti penyelidik maupun penyidik tidak menemukan alat-alat bukti, dua alat bukti sehingga itu bisa dinaikkan, baru penyidik atau penyidik itu mengeluarkan surat tanda penghentian penyidikan. Itu baru profesional. Gitu hukum itu. Jangan kau tolol. Masalahnya aku nggak nerusin sekolah hukumku. Kalau aku terusin, nanti jadi aku ketua ini. Nggak begitu cara mainnya gitu loh. Kalau kalian ini gimana pengacara-pengacara? Jangan longor gitu loh. Ya, pantang seorang pengacara itu pergi ke kantor polisi, pulang tangan kosong. Pantang. Kau dari rumah berangkat ngapain gitu loh. Ya, begitu. Kalau jadi pengacara. Jangan ngomong, oh ini tidak memenuhi bukti-bukti. Hukum itu bukan dicongor. Hukum itu tertulis di negara gitu loh. Jadi kalau tidak ditemukan bukti, buat suratnya. Tidak ditemukan bukti. Biar pengacara bisa ke pengadilan. Dipraperadilkan. Begitu. Gitu caranya. Longor pengacara, longor. Jangan longor jadi pengacara ya. Oke, kita kasih naik. Oke. Ini udah banyak ini orang-orang yang mau debat-debat. Oke, ada anak Batak. Silakan. Oh, anak Batak sudah turun. Sudah turun. Kita kasih naik ada coba ya saya naikkan berdasarkan tadi yang mau di kolom komentar. Haritonang katanya naik bang, Haritonang. Mana ini Haritonang ya? Kulihat dulu namanya, nggak ada. Abang ketik nggak naik tapi nggak mengajukan permintaan naik, gimana? Anto Patopang, oh mohon maaf salah baca, Anto Patopang. Mana Anto Patopang? Anto Patopang, nggak ada pun Anto Patopang di sini. Gimana bang, abang mau minta naik tapi nggak ada bang ngajukan permintaan naik. Kita kasih naik ada teman-teman ini yang naik ya, biar teman-teman tahu. Saya bacain ya nih. Abdul Kohar, oke. Terus Ardianzah, Usman, Ahmad Lubis, Muhammad Irwan. Nah ini nanti ujung-ujungnya kita debat. Ini mohon maaf nih teman-teman acara Edis TV ini hari ini berbeda. Ini tidak membahas ini dulu ya. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya. Mohon maaf. Kita kasih naik ASM saja. Yuk, silakan ASM. Ya, silakan ASM. Selamat malam saudara ASM.
Oke, ASM kita turunkan dulu. Kita kasih naik yang berikutnya ada YF Properties. Oke, mana tadi YF Properties? Sudah turun juga. Kita kasih naik. Oh, Gabriel mau naik lagi. Iya, Bang, gimana kenapa Bang Gabriel? dimatikan, Bang? Iya, karena Saya Abang lawyer, nanya. Bang. Iya, Abang nanya ini temanya apa? Berarti Abang nggak nyimak. Gitu loh. Nyimaknya. Cuma Iya, kalau udah intermezzo aja nyimak, tadi, Bang. kalau udah nyimak jangan tanya begitu. Nanti penonton ngira ini nggak nyimak gitu loh, Bang. Intermezzo aja Silakan, tadi, Bang. Bang. Silakan. Maaf ya, silakan. Iya, Bang. Enggak. Mau ini aja, mau ngasih saran aja, masukan aja. Mm-mm. Kan ada tulangku itu kan dari Jakarta itu, Simanjuntak, Kamarudin Simanjuntak itu lawyer juga, Bang. Mau nggak, Bang, konsultasi sama dia, Bang? Nanti makan waktu, Bang, karena nanti kita lihat lah ya, Aku Bang ada ya. nomor Kita HP. lihat. Nanti Itu kita aja lihat sih. Bang. Nah, oke lah. Ku dengar beliau katanya lagi sakit. Udah sembuh dari luar negeri, Bang. Oh, puji Tuhan. Puji Ya. Tuhan. Ya mungkin Ini nanti Ferdinand ini teman-teman. kayak ku kenal juga. Ini anggota partai kalau nggak salah, Bang. Iya, anggota Bukan parpol. bukan Iya. lawyer kalau nggak salah. Dia lawyer pun kalau nggak salah dia bukan dari Peradi. Oh ya, makanya itu nanti teman-teman lah yang masih ini, penonton lah ya, yang mencari tahu begitu. Iya. Hanya itu, Bang. Ada lagi yang mau Bang sampaikan? Oke. Itu aja, Bang. Oke, baik. Kuturunkan ya, Bang ya. Ya. Oke, Bang. Oke. Kita kasih naik. Ada bentar ya. Bang Ben. Oke. Oke, selamat malam Bang Ben. Silakan Bang Ben, nyalakan kamera dulu Bang. Bang, Ferdinand agama apa itu, Bang? Nggak tahu Bang, konon katanya dia sempat mualaf, terus nggak tahu persis seperti Agatal iya. mungkin Bang, Seperti mualaf, diagram. Oke, Bang. Loh, mana Bang malah pergi? Inilah teman-teman ya, saking bersihnya hati saya ya kan, di inbox sama Ferdinand menawarkan diri untuk menjadi lawyer apa segala macam, kuasa hukum begitu ya. Tanpa saya harus tanya-tanya dulu kepada netizen, siapa orang ini? Nah, setelah ada kasus begini baru netizen pada ngasih tahu, oh itu Bang ada kasusnya itu dulu pernah pakai sempak merah Bang fotonya, foto bugil pakai sempak merah ada begitu. Ada fotonya dia. Oh, ternyata kuliah lihat di internet, ternyata betul, astaga. Kalau aku tahu begitu teman-teman, astaga, malu aku pakai dia teman-teman. Betul, malu aku pakai dia kalau aku tahu. Masalahnya aku kurang info. Nah, ini dia ini. Kurang info. Inilah, makanya besok-besok kalau ada apa-apa aku share ke netizen lah, biar netizen memberikan info ya. Oke, kita kasih naik lagi yang berikutnya ada Onci. Oke, silakan Onci. Jangan kau bilang Oten ditipu Oten ya. Ini Ferdinand ini ada ininya menjadi mualaf. Loh gimana? Itu sebentar saya putarkan ya. Oh ada. Ku beritahu nih. Ku tunjukkan ya. Nih. Saya buka TikTok. Saya ini kan nih. Saya bacakan ya, perhatikan nih. Nih.
Pegiat media sosial Ferdinand Hutahian mengaku sebagai seorang muslim dan telah memeluk agama Islam atau menjadi mu'alaf. Ia mengaku menjadi mu'alaf sejak 2017 lalu. Meski demikian, Ferdinand mengaku enggan untuk mendeklarasikan diri telah memeluk agama Islam kala itu. Ia memegang prinsip beragama untuk diri sendiri. Adik kandung mantan Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Lili Khadijah Wahid, mengakui menjadi saksi Ferdinand ketika memeluk agama Islam atau mu'alaf pada tahun 2017 lalu. Lili mengatakan Ferdinand mengucapkan syahadat sebagai tanda memeluk agama Islam di hadapan mantan Ketua Umum MUI Ali Yafi. Lili bercerita bahwa Ferdinand sempat mengutarakan keinginannya untuk mu'alaf karena tertarik terhadap Islam. Mendengar niatnya itu, ia lantas mencari kiai untuk menjadi saksi prosesi mu'alafnya Ferdinand. Nah itu, biar kau tahu. Kau jangan bilang Ferdinand itu Kristen. Gimana kau? Mualaf dia, kecuali dia menempuh jalannya agatal. Nah, begitu. Oke, kita kasih naik. Ada siapa ya? SPD MMDR. Waduh, ini. Sabar ya. SPD MM. Ya, silakan Bang. SPD. Aduh, namanya ini SPD. Kalau menurut saya itu kembali. Bang, kameranya tapi nyala dulu ya Bang ya. Gimana Bang? Soalnya abang itu sama dia kasusnya. Ya, coba nyalakan kamera dulu Bang. Sebelum bicara itu kamera nyala supaya sedikit bertanggung jawab. Nah kan lari kan gimana ya? Berat ini saudara-saudara. Kalau Ferdinand tidak bisa mengembalikan duit 30 juta, itu bisa jadi. Bisa jadi karena mungkin di dalam rekening dia tinggal 15.000, bisa jadi. Begitu. Jangan kau sama-samakan saya sama dia. Samanya di mana? Pernah aku iming-imingi orang? Tak pernah. Pernah nggak aku iming-iming orang kasih kau duit sama aku nanti kau begini-begini? Nggak ada. Begitu. Nggak pernah. Kita kasih naik ada Bang Arta. Silakan. Halo, silakan Bang Arta. Bang Arta. Oke. Jadi teman-teman sekalian, sih tahu ya teman-teman ya. Ferdinand ini yang pernah viral kasusnya dia pakai sempak warna merah. Kalau teman-teman nggak percaya, klik aja di Google Ferdinand foto bugil bersempak merah. Itu di Google berserakan itu. Teman-teman, Ferdinand ini sesuai dengan keterangan daripada adik daripada Gus Dur. Ini kuputarkan sekali lagi nih biar teman-teman tahu ya. Berdasarkan keterangan dari adiknya Gus Dur. Nih, dengar. Pegiat media sosial Ferdinand Hutahian mengaku sebagai seorang muslim dan telah memeluk agama Islam. Memeluk agama Islam dia. Kok bilang gimana kau ini? Apakah saya bohong? Tidak, ini valid. Putar lagi, dengar. Atau menjadi mu'alaf. Ia mengaku menjadi mu'alaf sejak 2017 lalu. 2017 dia mualaf. Biar kau tahu. Siapa saksinya? Siapa saksinya dia mualaf? Dengar. Meski demikian, Ferdinand mengaku enggan untuk mendeklarasikan diri telah memeluk agama Islam kala itu. Ia memegang prinsip beragama untuk diri sendiri. Oke. Nah, kita adik kandung Gus Dur, perhatikan. Mantan Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Lili Khadijah Wahid, mengakui menjadi saksi Ferdinand ketika memeluk agama Islam. Lili Khadijah saksinya waktu Ferdinand asyhadu ana itu Lili Wahid. Gimana kau bilang Ferdinand Kristen? Gimana? Mualaf.
Biar kau tahu, sama seperti Angelina Sondak, juga orang Demokrat, mualaf juga, korupsi. Ferdinand pun juga mualaf ya. Habis itu ada kasusnya juga, sempak merah, ya kan? Biar kalian tahu itu. Gimana kalian ini? Lanjut lagi. atau mu'alaf pada tahun 2017 lalu. Lili mengatakan Ferdinand mengucapkan syahadat sebagai tanda memeluk agama Islam di hadapan mantan Ketua Umum MUI Ali Yafi. Tuh, di depan mantan Ketua Umum MUI, kau bilang. Kau kurang bagaimana? Saya ini kalau ngomong itu ada datanya. Ya, kalian dengar ya teman-teman ya. Jadi dibilang jangan bilang Ferdinand ini Kristen. Dia ini mualaf. Dia ini Islam gitu. Jadi memang niat awalnya ingin menipu Edis. Wih, luar biasa ya. Luar biasa teman-teman. Sekarang dibilangnya Ferdinand ini menghubungi dia memang ingin menipu. Sekali lagi, ini penipu dan tidak ada hubungan dengan agama apapun. Dan sekali lagi, Ferdinand sendiri itu beragama Kristen. Dia sudah membantah isu bahwa dia mualaf. Nggak ada. Yang pertama, tidak ada sertifikat mualafnya. Terus kedua, nggak ada foto maupun video dia bersyahadat. Itu cuman omongan dia kalau dia sudah mualaf saat mau ya menghadapi panggilan polisi. Jadi tahun 2022 dia dilaporkan karena ciutan dia di Twitter. Ya, di Twitter biasalah, dia ini salah satu orang yang sering baku ribut di Twitter, ya, di komentar-komentar. Itulah kenapa dia dijuluki dulu si sempak merah. Karena foto dia yang hanya pakai sempak warna merah itu tersebar setelah orang mencari tahu tentang dirinya. Dan dia aktif sekali dalam berkomentar, aktif sekali dalam menghina dan juga merendahkan orang lain. Itulah kenapa Ferdinand, sekali lagi teman-teman ya, itu pernah tergabung di kelompok Paul Jang. Ferdinand ini pernah jadi narasumber di tempatnya Paul Jang berkali-kali. Karena memang ini orang punya rasa benci kepada Islam yang sudah dia anggap membuat dia masuk penjara 5 bulan saat itu ya, vonisnya 5 bulan. Dan kita tahu lah Ferdinand ini seperti apa ya. Kayak kemarin contoh, waktu dia menyerang Pak Yusuf Kalla, di mana video Pak Yusuf Kalla kan viral yang kemarin, yang ceramahnya di UGM, yang gara-gara dipotong oleh Abu Janda dan difitnah oleh Abu Janda dan Ade Armando. Ya, difitnah oleh Abu Janda, Ade Armando, videonya viral, dan salah satu yang pertama menanggapi Ferdinand Huttayan. Bagi teman-teman yang nonton channel saya, pasti tahu kan, Ferdinand tuh yang paling cepat teriak. Kenapa? Karena dia Kristen, dia membela imannya, dia merasa bahwa Pak Yusuf Kalla sudah menyerang agamanya, Kristen. Saat itu jelas Ferdinand mengaku sebagai Kristen. Tiba-tiba Edis bilang, oh enggak, dia udah mualaf. Dia udah mualaf, ini kan bangsat sekali. Jadi Edis ini selalu menyalahkan Islam dalam setiap hal yang terjadi dalam hidupnya. Nggak usah jauh-jauh. Data dia ya dibocorkan oleh Rudy Iskariot. Transaksi keuangan dia diperlihatkan oleh Rudy Iskariot. Siapa yang difitnah oleh Edis? Islam. Oh, itu karyawan BRI yang kadrun dibilang. Jadi dia tuduh karyawan BRI Yogyakarta yang Islam membocorkan data tersebut ke Rudy Iskariot. Saya udah bilang, kalau ada karyawan BRI yang ya hatinya tergerak gara-gara kesal dengan hujatan Edis, yang girohnya bangkit, ya, menyebarkan data Edis, nggak mungkin ngasihnya ke Rudy Iskariot. Ngasihnya pasti ke saya, ke APII, ke Bang Zuma. Ngapain ngasihnya ke Edis, goblok? Betul nggak? Nomor telepon saya Bang Handi, ya, Polres dan lain-lain selalu kita cantumkan. Orang tahu nomor kita. Ngapain juga ngasihnya ke Rudy Iskariot? Mikir. Jadi yang ngasih itu ya besar kemungkinan ya Kristen. Karena karyawan Bank BRI juga banyak yang Kristen, terutama di Sumatera Utara dan wilayah Riau. Dulu ya saya kerjasama dengan Bank BRI teman-teman. Kita penyalur kurnya. Oke? Karena kan yang kredit betor itu kan dianggap sebagai usaha. Ya, kreditnya ke Bank BRI itu. Dan kalian tahu, banyakan karyawannya memang dari orang-orang Batak yang Kristen. Kalau di wilayah Medan. Jadi jangan kamu fitnah, oh itu kadrun, aduh. Ini jahat sekali gitu.
Edis ini apa ya, selalu menuduh Islam supaya pendukung-pendukungnya itu kasihan dengan dia dan support uang ke dia. Padahal sekali lagi, Rudy Iskariot bisa jadi punya saudara di Bank BRI gitu kan, atau mungkin jemaat dia kan sekarang dia punya gereja gitu. Mungkin salah satu jemaat dia di gereja ada yang kerja di Bank BRI, ya mungkin gitu. Dan itu yang ngasih datanya ke Rudy Iskariot karena permintaan Rudy Iskariot, dan dianggap dia kan adalah pendeta gitu, sehingga didengarlah omongan dia. Jadi jangan malah, Islam, dikit-dikit Islam lagi yang kena, biadab ini orang. Ferdinand Huttahian dia anggap menipu uang dia, terus dia tuduh, ini Islam juga. Jadi jangan bilang dia Kristen, dia nyerang saya, dia nipu saya karena dia Islam, kan biadab ini. Ya. Di sini aduh. Saya nggak ngerti ya, kenapa ada orang yang secara IQ-nya padahal cukup, nggak ada masalah dengan otaknya, tapi kok bisa ditipu sama Edis. Ini teman-teman yang nonton Edis ini harusnya kalian mungkin harus ke psikolog gitu. Daripada uang yang kalian donasikan ke Edis, mending uangnya kalian bawa ke psikolog, ngecek dulu ada yang salah nggak dengan kalian. Dan saya jamin pasti ada masalah di otak kalian dan hati kalian, yaitu kebencian kalian yang terlalu besar kepada Islam sehingga mendukung Edis. Jadi Edis ini, ya kita sudah survei, 99% yang dukung dia itu adalah Islamophobia. Orang-orang Islamophobia. Mendukung Edis karena dia jago menghujat. Oke. Beda dengan Louis Prasetyo, Risuli Lubis ya. Risuli Lubis itu 50% lebih yang dukung dia memang suka dengan pelayanan yang dilakukan oleh Risuli Lubis, yang dianggap dia adalah penginjil, turun ke lapangan, nginjili orang, ajak orang Islam untuk pindah Kristen itu. Kalau Edis nggak pernah. Siapa yang Edis murtadkan? Nggak ada. Yang Edis murtadkan itu memang orang-orang yang sudah lahir Kristen disuruh pura-pura murtad, atau yang kedua dihamili, ya. Atau enggak yang ketiga memang orangnya tuh nggak ada akidah Islamnya gitu. Ditawar-tawarin duit, ya diiming-iming hidup enak dengan menjadi Kristen, pindah mereka. Itu yang kita dapati dari kemarin. Contohnya Fajar. Kita nggak asal ngomong, ada contoh barangnya. Si Fajar dikasih cewek, ya si Michelle, kalau dia masuk Kristen, dikasih kuliah, dikasih uang saku, ya, dikasih penghidupan yang luar biasa sekali. Itu kenapa pindah, dan itu sudah diakui kan oleh orang Kristen sendiri, oleh para polikadus sendiri sudah akui orang pada murtad, ya gara-gara diiming-imingi. Orang pada murtad karena dikasih uang dan sebagainya. Itulah kenapa herder-herder bilang, wah ini udah harus di stop nih, kita nggak bisa lagi murtadkan orang dengan cara ini, hancur kita. Yang masuk kualitasnya busuk semua gitu. Ya karena niat kalian dari awal busuk. Niat busuk menghasilkan yang busuk. Oke? Jadi saya berharap orang-orang Kristen ini bisa sadar, jangan lagi dukung yang gini, bantu tuh yang perlu dibantu. Fakir miskin, orang-orang Kristen yang terlantar di luar-luar sana masih banyak sekali. Dan kalian rasakan manfaat dengan membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kalau Edis, bayangkan, donasi terkumpul 2 miliar untuk melaporkan Robert dan Rudy Iskariot. Yang dipakai cuma 30 juta, itu pun udah bencak-bencak. Itulah kenapa Robert Lele bilang, Edis itu saking kikirnya, ya, ini bukan pelit lagi, udah kikir sekali dia. Air itu di tangan dia, kalau bisa jangan tumpah setetes pun. Air dia genggam, nggak boleh tumpah setetes pun. Uang yang dia dapat 2 miliar untuk pelaporan, yang dia pakai hanya 30 juta. Itulah Edis, teman-teman. Itulah Edis, saking pelitnya. Koruptor saja turun dana 2 miliar, ya, dia pakai mungkin 800 juta, 1 miliar ya. 1 miliar lagi masuk kantong. Setengah yang dia masukin ke kantong, setengah dikerjakan. Oke? Edis 2 miliar masuk dikasih, ya, 30 juta dia pakai, 2M dia masukin kantong. Bayangkan 2M dia masukin kantong, 30 juta yang dia pakai. Ini korupsinya udah gila sekali, teman-teman. Biadab sekali. Udah levelnya tuh apa ya, benar-benar sampai Rudy Iskariot yang bejat saja itu sampai geleng-geleng kepala. Rudy Iskariot itu udah sangat bejat sebenarnya, teman-teman. Ya, kalau kita bilang bejatnya itu udah luar biasa. Bagaimana Rudy Iskariot memanfaatkan Rudy Simamora yang masuk penjara untuk ladang pendapatan dia. Oke? Bagaimana dia jadikan pelaporan kepada saya ladang pencarian
dan ladang donasi dia. Bayangkan teman-teman ya, Rudy Simamora dia terima uang sekian, yang dia pakai cuma sekian. Oke, sisanya masuk kantong. Menurut dugaan dari para polikardus-polikardus yang lain, dan mereka juga sertakan bukti-buktinya karena yang transfer banyak. Dan Rudy Iscariot beralasan, itu kan uang ke rekening saya gitu. Itu bisa jadi untuk mendukung pelayanan saya. Karena dia nggak pisahkan donasi Rudy Simamora sama donasi pribadi dia. Jadi dia anggap itu yang nggak ada kasih keterangan, itu semua untuk dia. Ya, pokoknya yang donasi tulisan Rudy Simamora itu yang boleh ke Rudy Simamora, sisanya untuk dia. Padahal banyak orang transfer, jarang sekali buat keterangan. Karena dia sumbang kan. Di API juga sama teman-teman. Jadi kita itu sekarang, karena rekening baru satu, belum tambah lagi rekening karena ada masalah lah di dalam. Jadi kalau kayak kemarin tuh, untuk renovasi Ciranjang, kita nggak mau tahu, pokoknya semua yang transfer dari tanggal sekian BSN, ya kita anggap tuh untuk Ciranjang aja deh. Supaya nggak bingung, karena banyak orang yang transfer itu nggak ngasih keterangan, walaupun kita sudah bilang kasih keterangan, tapi tetap pada prakteknya orang nggak ngasih keterangan. Jadi kalau yang kita kasihkan ke Ciranjang hanya yang kasih keterangan, itu mungkin cuma 20%. 80% nggak ada keterangannya. Ini biar kalian tahu. Oke, 80% nggak ada keterangan. Jadi mau nggak mau kita pakai periode. Dari kita mulai sounding, sampai ini renov selesai, pokoknya itu semua Ciranjang. Biar nggak pusing. Ya. Rudy Iscariot nggak gitu dulu. Itu saja dihujat oleh orang. Terus dia laporkan saya, dia galang donasi untuk melaporkan saya. Saat itu saya dibenci sekali kan, oleh para laskar Polikardus. Termasuk Paul Jang lewat yayasan-yayasannya ikut donasi. Donasi ke Rudy Iscariot untuk melaporkan saya, untuk memenjarakan saya, untuk mengkriminalisasi saya. Berapapun biayanya, yang penting harus masukkan dia. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Ketahuan, uang yang dikeluarkan Rudy Iscariot tidak sebanyak yang dia dapatkan. Yang ngomong Paul Jang, ada videonya. Oke? Dia bilang, Wak Donat ini kurang ajar. Itulah dikasih julukan Wak Donat. Kita ditipu, dia bilang. Itulah kenapa Paul Jang bilang, mereka berhenti untuk mendukung Rudy Iscariot melaporkan saya. Karena udah dikasih uang nih. Saat diminta mana buktinya, nggak ada. Uangnya dipakai untuk apa? Nggak tahu. Jadi sebejat-bejatnya Rudy Iscariot, masih ada uang yang turun. Oke? Rudy Iscariot misalnya terima 100 atau 500 juta. Ya, kita bilang lah dia terima 500 juta. 200 jutanya dia pakai, 300 mungkin masuk kantong. Mungkin masuk kantong gitu kan. Edis 2 miliar. 30 juta doang yang dipakai. Itulah Rudy bilang, ini gila ini. Sampai Rudy bilang, wah luar biasa sekali. Itu dalam hati Rudy Iscariot. Ya. Dalam hati dia, menurut saya ya. Menurut saya dia pasti berpikir, anjir, saya saja udah rasa kayak berdosa sekali, ya biadab sekali yang saya lakukan gitu. Biadab sekali yang dia lakukan. Ini ternyata ada yang tingkatannya jauh di atas. Ada tingkatan yang lebih gila lagi. Itulah dibilang, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ini lebih gila lagi nih satu orang ini. Udah istilahnya kalau orang korup itu udah terang-terangan aja lah gitu. Jadi mungkin Edi sudah berpikir, wah dia nggak akan lama lagi terkenal. Jadi selama lagi di atas, lagi terkenal, lagi banyak disukai, udah korupsi aja sebanyak mungkin. Mampus itu kan. Soalnya dia mau ditangkap juga nggak bisa di Amerika. Jadi dia pikir, udahlah selama di Amerika ini korupsi sajalah sebanyak mungkin. Karena Edis yang ngomong ya, ini Edis yang ngomong. Karena dia merasa dia sudah berkorban. Dia jadi nggak bisa pulang ke Indonesia. Dia jadi nggak bisa makan makanan yang dia sukai. Oke, dia relakan nggak bisa ketemu lagi dengan makam bapak mamanya, keluarganya gitu kan. Jadi dia harus dapat banyak di Amerika. Kalau cuma dapat dikit, rugi dong, kan gitu. Mereka bilang gitu, rugi dong. Udah sampai ke Amerika dapatnya dikit. Harus ambil uang sebanyak-banyaknya dari orang-orang Kristen ini. Itulah kenapa Edis luar biasa dalam memeras orang-orang Kristen. Ngeri, ya, ngeri sekali. Oke, mungkin itu aja. Dan bagi teman-teman jangan lupa ya, kita jangan seperti Edis, jualan fitnah, jualan hujatan, jualan agama. Yang penting kita jualan madu teman-teman. Bagi teman-teman yang mau beli silakan. Ini ada madu hutan Aceh, ini kesukaan saya. Di antara semua varian-varian madu yang saya jual, ini kesukaan saya. Silakan kalian coba. Kalau nggak enak silakan maki saya. Ya, ini boleh. Saya kasih izin maki saya. Oke. Terus pengumuman kedua, channel Al Ayyubi semua meninggoy. Jadi jangan lagi komen ke saya, nanya ke saya ya. Ini Al Ayyubi yang minta tolong untuk sampaikan. Semua channel Al Ayyubi kemarin, termasuk yang baru dia buat ya, ada beberapa channel yang baru dia buat, Romo Gaul dan sebagainya. Oke, itu dihapus oleh Al Ayyubi. Kenapa dihapus?
karena dimatikan oleh YouTube, dan Alayubi kayak dia sakit hati gitu kalau liatin. Jadi memang YouTube ini kemarin sempat kurang ajar. Yang nggak open cam dimatiin. Yang kedua, ya kalau satu channel YouTube mati, yang lain yang sinkron ke situ mati semua. Itulah harus ganti perangkat, harus bersihkan semua. Oke, Alayubi sudah saya nasihatin, tapi kemarin ada kecolongan sedikit, kena lagi gitu. Oke, karena kena lagi, masalahnya dia bilang setiap dia lihat channel Alayubi dia sakit hati gitu. Jadi supaya nggak lihat ya udah dihapus aja, dihapus aja teman-teman. Dan sebenarnya kita agak sedih ya karena kita kehilangan satu lagi mujahidin yang luar biasa. Tapi saya harus sampaikan ya, walaupun ini pahit, realitanya channel-channel ya di Islam yang fokusnya menjawab fitnahan Oten dengan cara pemberitaan seperti ini, dengan cara reaksi ya, dengan cara reaksi seperti ini, itu kurang diminati. Kurang diminati dari sisi jumlah penonton maupun sisi supporter. Cara satu-satunya Alayubi untuk bangkit, dia butuh 3 bulan untuk mulai lagi dari dasar. Dan selama 3 bulan ya, kamu nggak akan ada penghasilan sesen pun. Oke? Nggak ada penghasilan sesen pun. Jadi ya anggapnya kita harus menanam dulu lah. Karena kan ada biaya listrik, ada biaya internet yang harus kita keluarkan. Nah, yang penting kamu relakan itu. Biaya internet ya tanggung sendiri, semua tanggung sendiri. Beda dengan TikTok. TikTok itu, oke, nggak perlu merintis apa-apa, yang penting kamu disukai, biasanya sawerannya banyak. Itulah kenapa banyak orang semua udah di TikTok kan. Sawerannya gede teman-teman. Itulah yang kadang-kadang membuat niat orang jadi berubah. Niat awalnya bagus, tiba-tiba karena ada uang yang begitu banyak, niatnya jadi berubah. Ini yang kita coba jaga. Dan saya berharap Alayubi tetap bisa konsisten, ya bangkit gitu kan. Walaupun kemarin dia agak sedih gitu, agak sedih. Terus saya juga alami teman-teman, saya juga alami. Ya itu kurang lebih setengah tahun lalu ya saya alami, lebih ya, di tahun lalu soalnya. Di tahun lalu, di akhir tahun lalu saya alami juga. Dan saya pikir ya udahlah 3 bulan nggak ada penghasilan sesen pun nggak apa-apa. Ya, nggak ada penghasilan, malah kita nombok jadinya kan. Habisin waktu, habisin tenaga gitu kan, internet dan sebagainya. Kita nombok, jujur kita nombok, tapi kenapa saya survive ya? Karena saya pikir ya udahlah, ini saya jadikan konten-konten saya tempat iklan madu. Jadi iklan madu, iklan jualan. Oke, kita anggap konten ini sebagai bentuk ya, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Jadi kita berjuang ya, ini untuk amalan kita. Jadi konten untuk amalan, sedangkan untuk hidup kita jualan. Karena kita nggak munafik di sini ya, nggak bisa teman-teman. Orang yang kelaparan kalian suruh perang, mati dia teman-teman. Orang yang sedang kelaparan, orang yang untuk hidup aja udah nggak cukup gitu, kalian suruh dia untuk berjihad, mati dia teman-teman. Jangankan jihad tenaga, ya, jangankan jihad uang maksudnya, ya. Jangankan jihad uang, jihad tenaga aja dia nggak sanggup, pasti mati dia. Orang dia nggak makan, kalian suruh perang, mati dia. Jadi harus balance juga gitu. Jadi bagi saya, oke lah, saya nggak dapat dari YouTube nggak apa-apa, ya. Tapi kita dapat dari jualan. Yang ini sebagai ladang pahala kita saja. Subsidi silang kan gitu. Oke, mungkin itu aja yang mau saya ceritakan sedikit lagi tambahan ya mengenai Alayubi yang sudah gugur dan channelnya resmi dia hapus teman-teman. Bayangkan, saya bilang apa nggak sedih gitu kan, minimal jadi peninggalan gitu kayak saya gitu. Channel mati saya biarkan gitu. Ya minimal jadi peninggalan, mana tahu besok ada yang nonton gitu. Alayubi bilang kalau dia lihat dia sakit hati. Jadi daripada dia sakit hati dia delete. Lucu juga. Oke, sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.